Assalamualaikum sahabat seputar Islam. Senang berjumpa kembali dengan sahabat sekalian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang paling agung dalam sejarah kenabian. Ia dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena keimanan dan ketaatannya yang luar biasa. Sejak muda, hidup Nabi Ibrahim penuh dengan ujian. Ia menentang penyembahan berhala di kaumnya, dihukum dengan dibakar hidup-hidup, diusir dari tanah kelahirannya, dan harus meninggalkan keluarga tercinta demi menjalankan perintah Allah. Namun dari semua ujian itu, perintah yang paling berat adalah ketika Allah memerintahkannya untuk menyembelih putra yang sangat ia cintai. Setelah bertahun-tahun menanti keturunan, Allah akhirnya menganugerahkan seorang putra kepada Nabi Ibrahim dari istrinya, Siti Hajar. Anak itu diberi nama Ismail. Kehadiran Ismail menjadi kebahagiaan yang tak terhingga bagi Nabi Ibrahim, apalagi ia telah menunggu dalam usia yang tidak lagi muda. Ismail tumbuh menjadi anak yang saleh, patuh, dan sangat dekat dengan ayahnya. Hubungan ayah dan anak itu dipenuhi kasih sayang dan keimanan. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi melihat dirinya menyembelih Ismail. Mimpi itu datang berulang kali. Sebagai seorang nabi, Ibrahim memahami bahwa mimpi tersebut bukanlah bunga tidur, melainkan wahyu dari Allah yang harus dilaksanakan. Hati Ibrahim pun diliputi kegundahan. Bagaimana mungkin seorang ayah diperintahkan untuk mengorbankan anak yang sangat dicintainya? Namun keimanan mengalahkan rasa ragu. Ibrahim yakin bahwa perintah Allah selalu mengandung hikmah, meski akal manusia sulit memahaminya. Dengan penuh keteguhan, Nabi Ibrahim menyampaikan perintah tersebut kepada putranya. Ia tidak memaksakan kehendak, melainkan mengajak Ismail berdialog agar perintah Allah dijalani dengan kesadaran dan keikhlasan. Ismail yang sejak kecil terdidik dalam keimanan menerima perintah itu dengan ketundukan yang luar biasa. Ia berkata kepada ayahnya agar melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan berjanji akan bersabar. Jawaban itu menunjukkan betapa kuat iman seorang anak yang masih sangat muda. Hari pelaksanaan perintah itu pun tiba. Nabi Ibrahim membawa Ismail menuju tempat penyembelihan. Di sepanjang perjalanan, setan berusaha menggoda dan menanamkan keraguan dalam hati mereka. Namun setiap godaan itu dihadapi dengan keimanan dan keteguhan. Nabi Ibrahim melempari setan dengan batu sebagai simbol penolakan terhadap bisikan kejahatan, sebuah peristiwa yang kemudian menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji. Setibanya di tempat penyembelihan, Ismail meminta ayahnya untuk menutup matanya agar tidak ragu, dan meminta agar wajahnya dibaringkan menghadap tanah agar ayahnya tidak merasa iba saat melaksanakan perintah Allah. Dengan tangan yang bergetar namun hati yang penuh kepasrahan, Nabi Ibrahim menghunuskan pisaunya. Namun atas kehendak Allah, pisau itu tidak mampu melukai Ismail sedikit pun. Pada saat itulah Allah menunjukkan kasih sayang dan kebesarannya. Allah memanggil Nabi Ibrahim dan menyatakan bahwa ia telah lulus dalam ujian keimanan yang sangat berat. Sebagai gantinya, Allah mengirimkan seekor domba besar dari surga untuk disembelih sebagai tebusan bagi Ismail. Perintah penyembelihan itu bukanlah untuk merenggut nyawa Ismail, melainkan untuk menguji sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa Allah tidak menghendaki penderitaan hambanya, tetapi menghendaki keikhlasan dan kepatuhan. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail telah menunjukkan keteladanan luar biasa dalam hal keimanan, kesabaran, dan pengorbanan. Mereka menempatkan cinta kepada Allah di atas segalanya
Kisah ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran dan dijadikan dasar disyariatkannya ibadah kurban bagi umat Islam. Setiap penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha menjadi pengingat atas peristiwa agung ini, bahwa hakikat kurban bukanlah darah dan dagingnya, melainkan ketakwaan dan keikhlasan hamba kepada Allah. Dengan demikian, sejarah Nabi Ibrahim saat diperintahkan menyembelih anaknya bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan pelajaran abadi tentang iman, kepasrahan, dan cinta sejati kepada Tuhan. Kisah ini terus hidup dan mengalir dalam setiap ibadah kurban yang dilakukan umat Islam hingga akhir zaman.